Allahumma shalli ala وعلى آله ورسوله أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi 'abdihi salonnya saya itu jelas إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bapak ini, para ulama, dengan hormat. Saya dalam saya mau dibantu. Saya nah, sudah kan? SNHOT. Bagaimana bergerak? Sekali macam yang bukan sekaligus Rais Majelis Syariah Masjid Agung Lumajang yang hormati Ketua Takmir Masjid Agung Lumajang Muhtaram Kiai Haji Abdul Qadir dan juga didampingi beberapa yang hadir, beberapa Kiai Ihsan, Kiai Majid, Pemda pun mandang. Tanpa Tereng di komunikasikan jelas ada perluan visual. Kalau ini Jangan semuanya nanti rata-rata pun selesai macam mata bodoh bahasa. Jadi mereka bermantap. jemaah makin macam yang bagi sekalian yang berdoa bukan untuk apa karena 750 yang pertama marilah kita panjatkan 750. Jadi segera disikap mawon untuk nopo-nopo. yang telah memberikan rahmat nikmat dan karunia sehingga kita memberikan nasihat Kian tertunda malam. acara peringatan Isra Mi'raj besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niki mungkin dia mengenai lihat saya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa dikatakan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing dan mengajak kita membimbing dalam kebenaran, jalan yang lurus dari Allah. Semoga kita kelak semuanya mendapatkan sahabat kelak dan iman. Amin ya rabbal alamin. Ketiga, kami atas nama Takmir Masjid Agung Lumajang menghaturkan ibadah beraksi atas kehadiran panjenengan semua Bapak Ibu para jemaah sekalian yang telah diberikan keringanan Allah untuk melangkahkan kaki ke Masjid Agung demi menghadiri majelis pernyataan Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diawali perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Selanjutnya perjalanan adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, dan itu terjadi hanya pada satu malam. Insya Allah kisah-kisah dan hikmah Isra Mi'raj nanti akan disampaikan oleh Al-Farol Kiai Haji Ma'ruf Saleh. Hadirin yang sekalian, untuk acara yang pertama Muqaddimah Al-Fatihah, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran akan dilanjutkan oleh Ustaz Muslimin, yang ketiga sambutan Ketua Takmir Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahmud Lumajang disampaikan oleh Muhtaram Kiai Haji Abdul Rafiq,
Yang keempat, membaca sholat Setiap Nabi, harinya. melihat cerah masjid Agung macam Masuk tidak? nanti akan dipimpin oleh Ustaz Umar Faruk. Konsul kan bareng. Yang kelima, tausiah atau Masjid awal harus segera. iman Israel Masjid yang segera. besar Muhammad SAW dan disampaikan Faruk Janji Marsali dan ditunjuk dengan marilah kita buka dengan belajar Al-Quran, tawasul bil Fatihah, Al-Quran, diajak Hanan untuk membuka dengan tawasul bil Fatihah. Maka waktu kan berperjanjian sudah. Berperjanjian lengkap. Kan berupa apapun. Nabi kan tidak segera berproposal. Telang boleh, tahun boleh. Mau sama saya tolak lah. Mau sama saya ada ngomong tuh. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya lanjutan ayat-ayat suci Al-Quran akan dilanjutkan oleh Ustaz Muslimin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syadallah di Maha benar Allah dengan segala dunia. Baik para hadirin. Selanjutnya mana kita ikuti sambutan ketua Takmir Masjid Abu Lumajang yang akan sampaikan dengan koron Jatuh Pagi di Ajuman. Saderenge mengucapkan sambutan, saya maju dulu supaya terlihat dari kanan dan kiri. Ibu-ibu bisa melihat, bapak-bapak yang di ujung utara bisa melihat. Jadi bertatap muka. Oleh karena itu, saya minta juga yang masih ada di emperan supaya masuk dalam kalangan majelis. Majelisnya sudah ditata dengan karpet, sehingga kalau duduk di karpet dalam kalangan majelis, mudah-mudahan mendapat barokah dan fadilahnya majelis, yaitu tafassahu yafsahillah. Allah akan melapangkan hidup kita. Tafassahu yafsahillah lagu. Monggo, ini masih kosong yang di depan sebelah kiri, supaya tidak diisi setan. Monggo diisi kita, terutama dari pengurus takmir, jajaran takmir. Mohon bisa duduk di majelis yang masih kosong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengarkan masih sedikit sekali yang jawab, mungkin cuma 20%. Yang 80% tidak jawab, padahal wajib hukumnya.
Untuk menggugurkan kewajiban saya baleni lagi supaya semuanya bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya, mudah-mudahan Allah mengabulkan isi doa salam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para bunyai, para asatidz wal asatidzah, utamanya Al-Mukarram Kiai Haji Makrus Ali sebagai Ketua Majelis Suriah Masjid Agung Kiai Haji Mahfud yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu jamaah masjid, jamaah rawatib Masjid Agung, bapak dan ibu anggota takmir, segenap pengurus takmir Masjid Agung, bapak dan ibu segenap anggota grup Majelis Taklim Masjid Agung, dan juga adik-adikku anggota remaja Masjid Agung yang dirahmati Allah. Pertama, patutlah kita semua, saya pribadi dan kami takmir juga, kita semua patut mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dan mengikuti satu acara yang mulia ini, yaitu memperingati dan mengagungkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di rumah Allah Masjid Agung ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan, yaitu berupa usia, menangi lagi Isra Mi'raj tahun ini, dan mudah-mudahan juga menangi lagi Isra Mi'raj tahun yang akan datang. Amin. Kita sangat bersyukur karena malam ini tanggal 27 Rajab menurut Imam Syafi'i termasuk salah satu malam yang dikhususkan dan ditambahi keutamaannya atau keberkahannya. Sehingga dengan hadir ini mudah-mudahan hidup kita yang akan datang ditambahi rahmat dan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan kita berniat pula mentakdimkan peringatan Isra Mi'raj ini karena peringatan Isra Mi'raj ini boleh dikata merupakan ulang tahunnya perintah sholat dan hari jadinya masjid, karena perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan perjalanan dari masjid ke masjid, yaitu dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jadi sudah sangat patut sekali, bahkan kalau boleh saya bilang setengah wajib kita memperingati dan mengagungkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena pentingnya itu tidak hanya peristiwanya itu sendiri yang luar biasa spektakuler, hebat, perjalanan begitu jauh ditempuh hanya kurang dari semalam, tapi juga substansi dari peringatan Isra Mi'raj itu adalah hasilnya perintah sholat dan perjalanan dari masjid ke masjid. Kalau kita jamaah masjid tidak mengikuti
tidak pernah mengikuti sama sekali peringatan Isra Mi'raj, ya kenemenan gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, peringatan Isra Mi'raj di Masjid Agung ini dilaksanakan malam ini bertepatan dengan tanggal 28 Februari. Ada juga di lain tempat dilaksanakan tadi malam bersama dengan tanggal 27 Februari. Memang kalau menurut kalender penanggalan yang kita miliki, yang ada di rumah kita, tanggal 27 Rajab itu jatuh pada tanggal hari Senin, hari Ahad kemarin, malam Senin. Jadi tanggal 27-nya hari Senin, tapi kalau menurut kalender Hijriah, malam Senin itu tanggal Maghrib sudah masuk 27. Nah, tapi kita ingat dulu awal Rajab, tanggal 1 Rajab, setelah diruqyat ternyata hasil ruqyat hilal tidak terlihat, sehingga tanggal 1 Rajab yang menurut tanggalan itu hari Rabu bukan terpaksa ya, memang hasil ruqyat tidak berhasil, jatuh pada hari Kamis, mundur sehari. Sehingga oleh karena itu Takmir Masjid Agung mengikuti hasil ruqyat. Jadi kalau dulu tanggal 1 Rajabnya itu mundur dari Rebu ke Kamis, maka tanggal 27 Rajab ini kami mengikuti ruqyat yang dalam tanggalan hari Ahad malam Senin, mundur juga hari Senin malam Selasa. Itulah mohon dimaklumi mengapa peringatan Isra Mi'raj di Masjid Agung ini dilaksanakan malam ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, berikutnya sekedar informasi bahwa untuk pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini, Takmir Masjid Agung dalam hal ini bidang dan seksi yang secara fungsional menangani ini telah menyiapkan konsumsi, ini perlu kami permaklumkan, berupa nasi kotak hanya sebanyak 200 orang. 200 kotak. Maksud kami, oleh karena itu apabila nanti tidak cukup 200 karena yang hadir lebih, mohon dapatnya dimaklumi, dan sekaligus kami mohon dari teman-teman takmir untuk ngalah kepada jamaah. Ini saya kira cukup ya kalau 200. Insyaallah cukup. Insyaallah cukup. Jangan Nabi Musa barang sedikit bisa ditumbang akeh. Nah, ini persediaan 200 ya tetap untuk 200 dan bisa untuk 400 orang. Jadi itu sekedar informasi, dan mungkin nanti saya ingin ngajak ibu-ibu, bapak-bapak berdoa bersama, doa Rajab ya, yang biasa dibaca setiap hari itu bersama-sama, nanti diiringi grup hadroh. Jadi di samping sholawatan kita selingi dengan doa yang diiringi juga dengan hadroh. Katakanlah menurut Ustaz Umar, nada dan irama, nada dan dakwah. Saya kira itu sebagai sambutan. Sekali lagi kami selaku Ketua Takmir Masjid Agung Lumajang mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua serta kehadirannya. Teriring doa, mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan menjadi sebab bertambahnya keutamaan dan berkah kita di masa-masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembacaan surah Nabi yang dibawakan dari Hadrat Masjid Agung Lumajang yang terpimpin. Kalau tak temberi lagi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita bersolawat dengan makhlukiyah nanti, maka kami mengajak mari kita memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini sebagai puncak doa Rajab yang setiap hari kita bacakan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dengan irama supaya menjadi syahdu dan juga soalnya janji pun 2 tahun yang lalu. Ya, contohnya begini. Enggak usah itu. Oke. Lagunya diawali nanti dengan apa? Setiap baitnya diawali dengan memanggil Allah dengan Asmaul Husnanya. Karena perintahnya kita perlu berdoa supaya kita menggunakan atau memanggilnya dengan Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna wad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Ini nanti saya awali dengan Ya Allahu ya Rahman, Ya Allahu ya Rahim, Ya Sami'u ya Basir, irhamna wal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ditambahi wa firlana dzunubana. Terus yang kedua nanti bait kalimat akhirnya, kalau tadi wa firlana dzunubana, yang kedua nanti wasallimna minal kuruna. Nanti empat kali ya, 4 kali. Ya baik, saya mulai, sudah bisa lagunya, bisa membagi waktu. Ya Allahu ya Rahman, Ya Allahu ya Rahim, Ya Sami'u ya Basir, irhamna muslimin. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa Ramadana wa sallimna ya Allah ya salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Ghaffar ya Qahhar. Monggo. Allahumma barik lana, tangannya jaga, wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna ya Allah ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Khafi ya Rabi'u ya Mu'is ya Mudhil ya Adli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Ya Allah ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Hamid ya Halim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa sallimna minal kuruna. Amin ya rabbal alamin. Wa sallimna minal kuruna. Amin. Wa sallimna minal kuruna. Amin.
Monggo selawatan. فتنزل عرش الله ووسل الشعراء وازداد الكرسي هيبة وقرا وامتلأت السماوات عمارا وضجت الملائكة تهليلا وتهليلا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله
Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah, maka kita berikan bersama tausiah Mawaidul Husna, kisah-kisah Isra dan Mi'raj Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh para Yayaji Mahasiswa Tidak sekaligus nanti ditutup dengan doa. Gimana ya? Bisa kan? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul ulama al-abajil ingkang sangat kaula mulyakaken, wa khusus bidzikri akhina fillah, Ketua Takmir Masjid Ki Haji Anas Mahfud Gus Abdul Kafi kang kaula cintai, ugi sedaya jajaran takmir lan majelis syuriah yang hadir, para hadirin jamaah Masjid Ki Haji Anas Mahfud, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peringatan hari kelahiran salat 5 waktu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, yang perlu kita pahami dulu apa itu Isra dan apa itu Mi'raj. Isra itu dalam bahasa Arab asal kata saro. Saro itu artinya berjalan malam. Kalau diberi hamzah depannya menjadi asra, masdarnya Isra, itu menjalankan pada waktu malam. Jadi tidak jalan sendiri, tapi menjalankan. Berarti Kanjeng Nabi dijalankan sesuai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya. Di bahasa Arabnya menjadi menjalankan. Yang tadi sara itu berjalan malam, ketika diberi hamzah depannya masuk zat yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Dijalankan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Memang satu-satunya masjid yang ada pada zaman itu hanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjid Madinah masih belum ada. Di dunia masjidnya hanya 2, di Mekah Nabi Ibrahim sebagai pendirinya, kemudian yang di Palestina Nabi Zakaria. Sehingga Nabi diberangkatkan dari masjid itu, dari masjid ke masjid, kata Kiai Kafi tadi. Mengapa dari masjid ke masjid? Menunjukkan pentingnya urusan masjid. Bukan dari pendopo ke pendopo,
Apakah di zaman itu tidak ada pendopo? Sudah ada. Di Mekah sana orang kafir dulu punya pendopo namanya Darun Najwa. Tapi tidak dibangkatkan dari pendopo, tapi dari masjid ke masjid. Tentang masjid ini luar biasa. Apalagi tentang Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu satu kali kita salat lebih baik daripada salat 100.000 kali di Masjid Kiai Haji Anas Mahfud. 100.000 kali. Di sana salat dohor jamaah sekali, di sini 100.000 kali berjamaah. Masih lebih utama di Masjidil Haram. Sehingga ada guyonane wong wonten tiyang haji mulih malah lerene sembahyang. Wae ditakono, "Cak kok leren, Cak?" Dek ku sik susuk terus. Pabrik Makkah iku 100.000. Nah, niku jeneng haji kucluk. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga karena pentingnya masjid, Allah sendiri mengumumkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau ada orang Islam sampai dianya itu benjut batuknya saking seringnya sholat, tapi tidak pernah memakmurkan masjid, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena ayat jelas, yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ngaku Islam tetapi tidak pernah masuk masjid, perlu dipertanyakan keimanannya. Malah Nabi juga bersabda, "Idza ra'aitum rajulan yataraddadu ilal masjidi fashhadu bi annahu mu'minun." Bila kalian melihat orang sering mondar-mandir ke masjid, wirawiri ke masjid, saksikan kalau dia mati sebagai orang yang beriman. Di ukuran keimanan itu orang itu sering ke masjid. Seberapa banyak kita ke masjid, itulah bukti keimanan kita. Orang ke masjid itu bukan karena jauh atau dekat. Kadang-kadang dekat tapi sepertinya tidak terjangkau masjidnya. Malah yang jauh datang, yang dekat tidak. Mengapa? Itu tergantung undangan hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu diundang, ngapunten, kalau niki ado teko Pulau Sari, kok teko nang Masjid Agung, diundang kali Gus Kafi, diundang kali konco-konco, Gus pinjing panjenengan sing ngisi. Ini kan diundang. Masih ada lek diundang mesti teko. Masih cedek boten diundang nggih boten teko. Koyok undangan walimah. Panjenengan ada walimah di tetangga, tapi panjenengan boten diundang, boten kinten teko. Nggih napa nggih? Perasaan no boten? Perasaan. Awak cedek dak diundang, perasaan aku cak. Tapi boten diundang Gusti Allah dak perasaan belas. Masyaallah. Wong aku tonggone masjid, wong aku tonggone musala, tapi aku gak tahu teko. Berarti hatiku gak tahu diundang karo Gusti Allah. Mestinya lebih perasaan daripada boten diundang tiang dalam suatu acara walimah. Itu karena diundang. Ada orang itu diundang sehari semalam 5 kali, datang ke masjid selalu berjamaah, selalu sowan, nyabis kata orang Madura kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang kita rasakan, kita harus merasa memenuhi undangan Allah sehari semalam 5 kali. Ada orang yang datang ke rumahnya Allah sowan seminggu hanya sekali, Jumatan mawon. Liyane Jumat atau mlebu. Sing luwe elek setahun pindho, Jumatnya ndak teko, bendinane boten, tapi lek riyo teko setahun 2 kali. Sik lodong berarti sik diarepi karo Gusti Allah, berarti orang itu masih ada iman di hatinya. Bukti tasik saged masuk walaupun 2 kali dalam 1 tahun. Tetapi ketika sudah tidak ada iman, tidak mungkin dia masuk ke masjid. Contohnya orang-orang kafir, non muslim. Karena tidak ada iman kepada Allah, boten diundang kali Gusti Allah. Masya Allah.
Ada pertemuan itu sehari 5 kali, ada pertemuan mingguan, ada pertemuan tahunan, bahkan ada pertemuan seumur hidup sekali, haji. Berangkat ke Mekah kalau diundang oleh Allah melalui Nabi Ibrahim. Kalau tidak diundang, walaupun kaya, dia tidak akan pernah sampai ke Mekah. Walaupun tidak punya, tapi diundang nyampe. Pernah satu saat di Balung. Ini cerita dari Kiai Basuni Pulau Sari. Dulu pernah jadi Rais Suriah Nahdlatul Ulama. Beliau cerita di zamannya Pak Harto dulu, teng Balung niki wonten tiyang istri sedo. Wayang pun mantun dikubur, boten wonten ingkang nalkini. Pak Mudin boten rawuh. Mungkin rada tablek Pak Mudin iki. Boten rawuh. Tapi lek ana waliman teko biasa. Niku mati boten teko. Tapi sanes Pak Umar loh. Oh teko nyewa ya. Akhirnya ngapunten, wonten ustad ingkang bendina morok Quran. Mung morok Quran niki disurung-surung kali tiyang. Tak monggo tak Pak Mudin boten rawuh. Boten rawuh Pak Mudin, disurung kengken nalkini. Begitupun mantun nalkini dikutik pundak ini dikutik kali tiyang, ditimbali. Ditangleti, Ustaz sampun haji. Oh boten Pak, kula boten kawan pendamelan, bediten namung muruk lari-lari niku lari ngaos. Pun sampean urusi kabeh, KK, KTP termasuk kartu nikah pengen urusi. Kula hajiaken panjenengan. Masyaallah. Dihajiaken. Kalet yang sing betik pundak ini. Ternyata sinten niki? Ternyata Menteri Koperasi Bustanul Arifin. Sing mati niku bibike Menteri Koperasi. Kok weruh Pak Mudin, Pak Umar tapi kok lek ono Pak Menteri. Umar merusak Umar. Ternyata Pak Menteri sing rawuh. Masya Allah, ini bukan karena salah alamat, tapi caranya Allah memanggil orang yang diundang oleh Allah untuk datang ke Mekah. Hanya nalkini sepisan berangkat. Mangkane sing istiqomah lek wonten tiyang pejah. Merusut, Umar merusut. Guyon-guyon ya. Utawi lek wonten tiyang pejah aja ado-ado nang kuburan. Menawa disurung-surung wong lho gore. Guyon. Wonten malih kenyataan tiyang niku lek diundang berangkat. Teng kusuran ke wonten musala naminipun musala Krapya. Keranten kathah jendela sing wonten Krapya ini. Terkenal musala Krapya. Ingkang ngimami saben traweh niki Ustaz Abdul Khalik rencang kula. Ingkang ngimami saben traweh. Lah setunggal wekdal Ustaz Abdul Khalik niki diundang pendopo untuk ngimami di pendopo. Hanya sekali niku ada acara. Akhirnya kang teng musala diwakilaken teng ipine Ustaz Abdullah Sattar. Dik sampean ngimami kok di musala Krapya, aku diundang Pak Bupati. Lek cara golek iwak ngoten gedian sing teng pendopo. Teng mriku kan wader. Teng pendopo mungkin kutuk oleh nggih. Ah, cara akale menungso. Budal. Lah ingkang Abdul Sattar ngimami teng musala Krapya niku begitu mantun ditimbali tiyang. Dikinten niki ingkang ngimami saben taun dihajiaken saking senenge musalae dipun rumat kalian Ustaz Abdullah Sattar kiampe wonten Jakarta sukses pulang nyambang musalae kok wonten sing ngimami niku dihajiaken ditimakaken niki saben taun ingkang ngimami tarawih. Begitu pulang Ustaz Abdul Khalik kaget. Merusut. Oh salah alamat boten. Niku carane Gusti Allah lek muter nggih. Indah. Yang disuruh ke pendopo tidak merasa keberatan, engkang makil nggih boten merasa keberatan, hanya semalam. Ternyata ada maksud dari Allah untuk diundang oleh Allah. Kita pun ke musala, ke masjid, ke Mekah itu kan faktor undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disebut azan itu artinya undangan. Makanya perlu banget. Pak Menteri Agama tidak melarang azan, tapi hanya mengatur, nggih, mengatur. Para hadirin kang kula mulyakaken.
Jadi diisra'aken saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa niku menunjukkan pentingnya urusan masjid. Malah ngapunten didawakan teng hadis lintu sab'atun fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada kelompok 7 kelompok niki akan punya naungan di sisi Allah pada waktu kiamat ketika sudah tidak ada naungan kecuali 7 orang. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Lunga ado eling masjid. Teng Jember engko semandi dia tore. Sing dieling niku masjid. Sekedar ngoyo eling masjid. Cak mandek masjid cak kate ngoyo. Lah lumayan. Tapi yo cok ngoyo tok. Paling boten duwe dilebokno teng ombulunge masjid timbang dilebokno teng ombulunge pom. Ini orang hatinya nyambung ke masjid. Tidak semua orang oleh Allah hatinya disambung ke masjid. Teng pundi-pundi eling masjid. Bahkan orang yang dicintai oleh Allah diundang secara pribadi oleh Allah. Tadi undangan umum. Ada orang yang diundang secara pribadi, secara khusus, yaitu para wali atau orang-orang soleh ketika tengah malam dibangunkan oleh Allah untuk sholat tahajud. Ini undangan pribadi nih. Buatan kudu di masjid nih buatan. Masya Allah kan wonten nggih. Biasa sing digawe khusus niku sinten biasa. Sing digawe sendirian kalau malam orang tercinta nggih. Neng. Ayo neng. Dipanggil secara khusus. Niki orang yang dicintai oleh Allah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sangking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Saderenge Kanjeng Nabi niku diisra'aken Nabi niku susah kepaten Siti Khadijah, istri tercinta. Uang niku lek tinggal mati istrine oleng. Pak Harto tinggal Putin oleng. Pak Habibie ndak kecak. Pas bae nggih, istrine tinggal juga istrine Pak Wong nggih. Tak kecak wong tinggal bojone. Lah Kanjeng Nabi tinggal Siti Khadijah. Juga dapat 2 bulan ditinggal wafat pamannya Abu Thalib. Seorang paman yang banyak membela Kanjeng Nabi. Nabi susah sekali sampai tahun niku dijenengi Amul Hazan. Tahun kesusahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi susah tidak dibiarkan susah oleh kekasihnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Nabi dijak rekreasi. Jadi Isra Mi'raj niku rekreasi. Nabi dihibur oleh Allah. Nabi tidak dibiarkan oleh Allah. Dalam bahasa saniki rekreasi religi. Rekreasi keagamaan, kerohanian dijak rekreasi. Rekreasi ini saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Niku boten langsung. Saat dereng dijak rekreasi, Nabi niku dioperasi. Kebetulan waktu itu Nabi tidur di rumah bibinya. Adiknya Siti Aminah, namanya Ummu Hani. Dibangunkan oleh malaikat Jibril, diajak ke dekatnya air Zam-Zam di Masjidil Haram. Sana Nabi dioperasi dibarengi oleh malaikat Mikail. Hatinya dikeluarkan. Mengapa dikeluarkan? Apa hati Nabi kotor? Boten. Ternyata kalau ningali teng tafsire Isra niku bukan karena kotor, tapi tempatnya setan di dalam hati itu dibuang oleh malaikat Jibril. Teng jero ati ini wonten panggenan setan, bukan karena kotor. Setan itu teng surat An-Nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dari kejelekan setan yang menggoda, al-khannas yang untuk lek cara Jawa untuk napa? Nggih maju mundur. Tepak wong niku eling Allah, mlebet setan niki. Ada tempatnya. Tetapi ketika orang itu sudah tidak ingat Allah, keluar menggoda manusia niku wau. Diarahkan ke tempat-tempat maksiat. Orang yang banyak ingatnya kepada Allah, setan tidak sempat keluar. Nah, ini yang dibersihkan oleh malaikat Jibril, bukan kotorannya, tapi tempat setan yang dibersihkan. Sudah tidak ada tempat setan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Iku Kanjeng Nabi. Akhir mantun kabeh disene ilmu, disene hilim, sifat hilim niku sabar, lebih dari sabar. Diiseni hikmah, kebijakan. Bijak ini bukan gampang, nggih. Akeh wong pinter tapi bukan bijak. Nabi bijak. Contoh mawon kebijakannya Kanjeng Nabi, satu saat ada 5 orang makan bersama. 5 orang makan bersama niki ngapunten saya itu wonten sing ngentut. Tapi tidak kedengaran suaranya. Yang terasa hanya baunya. Akhirnya umek pokok engko sing wudu iku berarti sing ngentut. Terus Kanjeng Nabi, sing wudu berarti iku sing ngentut. Ternyata Kanjeng Nabi niku paham. Sapa sing mangan daging unta kabeh kudu wudu. Ayo wudu kabeh. Mboten ketemu sapa sing ngentut, mergo wudu sedaya. Lu hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu, tapi Imam Abu Hanifah membatalkan wudu. Karena kejadian Nabi menyuruh siapa makan daging unta berwudulah. Imam Syafi'i buatan karya Imam Syafi'i memahami itu bukan karena faktor makannya, tapi Nabi untuk menyembunyikan siapa yang ngentut. Niki jenenge bijak, nggih. Kebijakan seperti ini tidak mudah. Tidak semua orang bisa menentukan sikap yang semuanya merasa nyaman. Itu karena bijak. Sama dengan para wali songo melalui wayang kan karena bijak mereka. Sehingga mereka tidak merasa dijajah. Orang Indonesia, orang Hindu, Buddha tidak merasa dijajah. Tapi mereka masuk Islam karena keikhlasan sendiri, karena pinternya wali songo. Dari Masjidil Haram sak mantun dioperasi, ngapunten, sak mantun dioperasi, Allah merintah malaikat Jibril disuruh mencarikan kendaraan untuk Nabi. Pesan Allah, carikan buruk yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicarikan buruk itu di surga. Ternyata teng swarga kebuk buruk, boten setunggal. Banyak sekali. Niki terakan tegelap derdir ya. Banyak sekali. Dicari-cari endi sing cinta nang Kanjeng Nabi boten kepanggih. Ketemune akhirnya kepanggih kali unta kuru. Unta kuru niki nangis. Duduk di depan pintu gerbang surga. Di pintu gerbang niku wonten tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa engkau susah, kata malaikat Jibril? Iya, aku ingin berjumpa dengan orang yang namanya digandeng dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu siapa? Kata unta. Aku ingin kagak buruk. Aku ingin bertemu dengan itu, malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, sekarang kau waktunya akan dipertemukan dengan orang yang kau cintai. Saking senenge buruk kadi dipedhokno kali Gusti Kanjeng Nabi, buruknya kencak-kencak. Asale kuru. Kok kuru? Memang cinta itu kalau tidak keturutan ngenes nggih. Ngenes, maka jek akeh cinta nang wonge. Jek nemen-nemen lah cinta. Masih cinta nang wong nang donya, kuwatir boten keturutan, kuru dadine. Niki karena boten keturutan kuru. Tapi begitu diberitahu sekarang engkau akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buruk niku kencak-kencak saking senenge. Wong lek nemu-nemu ora kencak-kencak nggih. Kaya arek wedok ngoten lek pun nduk sampean dijaluk iku aduh cowok-cowok kencak. Kencak-kencak boten mari-mari sampai tutuk tengah jengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu nyampe di depan Nabi, dia sampai pancet kencak-kencak. Karena tidak tahu itu Nabi Muhammad. Begitu diingatkan oleh malaikat Jibril itu Nabi Muhammad, langsung lemprok buruk niku isin teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampun ngeringet-ngeringet awake, sampun seger awake saking senenge kula wau. Niku lho carane Gusti Allah nggih. Indah. Pertama dibuat kurus karena cinta, sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah.
Orang itu akan digiring, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ini unta buruk dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi karena cinta kepada Nabi. Apalagi umatnya yang cinta. Apalagi umatnya yang cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Tentunya harus meniru-niru Kanjeng Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengaku cinta nang Allah, kata Nabi, ikutilah aku. Niru-niru Kanjeng Nabi. Nabi munggah masjid sikil tengen. Kirangan jenengan wau sikil pundi? Sikil tengen mudhun sikil kiwa. Malah wonten ulama pun badhe ngimami, dikomati mudhun. Dikomati lo mudhun. Manten-manten balik-malih teng pengimaman. Begitu selesai ngimami, ditanglet di kalian para santrine. Yai panjenengan wau kok mandhap mantun dikomati. Iya. Aku mudhun mau krana aku lali, munggahku mau sikil kiwa. Jadi aku mudhun menekno sikilku. Kuwatir aku dak diarani niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wong cinta niru-niru, sahabat yang kebabas cintai. Niru-niru ini kebabas. Kanjeng Nabi lenggah teng sumur, di bibir sumur, sikil dikelantongaken teng lebet. Kemudian tidak lama Abu Bakar rawuh. Karena ketok Kanjeng Nabi lungguh dikelantongaken teng lebete sumur, Abu Bakar lungguh pisan teng lambene sumur dikelantongno pisan. Ternyata lututnya Kanjeng Nabi kelihatan. Abu Bakar ikut membuka lututnya juga. Mboten suwe Sayyidina Umar teko, dikelantongno pisan sukune. Ketok dengkul Kanjeng Nabi ketinggal, dibuka pisan jujubai, cek ne ketok dengkule. Niku sanget. Sekedar niru nopo manfaatnya yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah. Sekedar niru-niru. Panjenengan munggah masjid eling, kok Kanjeng Nabi lek munggah iki sikil tengen, panjenengan munggah sikil tengen. Pada waktu itu di hati panjenengan ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan dahar tangan tengen Kanjeng Nabi lek mangan tangan tengen maca bismillah, ketika itu juga teng mana panjenengan wonten cahaya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga panjenengan terbawa untuk meniru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk nggih dipethukno malih umate. Monggo teng masjid dipatengaken. Lek perlu mati-mati teng masjid. Boten napa. Mati husnul khotimah. Mantun ngoten pun kepanggih buroke. Buruk itu artinya kilat. Hewan yang mempunyai kecepatan seperti kilat. Ya nopo kilat. Panjenengan merem delok semiru melek langsung ketok kaya ngoten niku. Melek langsung ketok semiru. Cepete koyok niku, secepat mata memandang. Lek kula critakan secara lengkap 3 jam mboten mari. Niku lek teng Dardir nggih. Tetapi mboten kula sampai samonten titik ae nggih. Kula singkat. Manten ngoten sahabat napa ulama sing munggah napa yai kok mudhun sampean? Aku mau keliru munggahe. Keliru sikil kiwa. Dadi aku mudhun menekno sikilku sing tengen. Kuwatir aku diarani dak cinta nang Allah, mergo aku dak niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umpak buruk. Begitu umpak seret tutuk boten langsung teng Palestina ternyata. Teng pundi? Teng Thayyibah. Teng pundi Thayyibah niku? Teng riku Kanjeng Nabi bikin sholat 2 rakaat. Setelah selesai Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, wahai ya Rasulullah, engkau tadi sholat di mana? Saya tidak tahu malaikat Jibril. Itu kamu tadi sholat di Thayyibah. Engkau akan pindah ke tempat itu nanti setelah 3 tahun. Ternyata mana Thayyibah niku? Madinatul Munawwarah. Dalam arti lain, Kanjeng Nabi ini sebelum pindah ke Madinah oleh Allah melalui malaikat Jibril diajak untuk survei tempat. Jadi lek kate golek mantu survei dhisik. Kate tuku tanah survei niku diajari Gusti Allah. Keberhati-hatian supaya tidak salah tingkah, tidak salah mengambil keputusan. Begitupun sang mriko numpak malih teng perjalanan lek kula critakno di antaranya bertemu dengan suatu kaum. Yasra'una yauman wa yahsuduna yauman.
Nanem dalam sehari, besoknya panen. Nanem besok panen, nanem besok panen. Kanjeng Nabi merasa heran, itu siapa Jibril? Kok aneh, sekarang nanem besok panen, sekarang nanem besok panen. Itu contoh umat engkau Nabi Muhammad yang yujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Sekarang berjuang, sekarang mendapatkan pahalanya dari Allah. Intan surullah yan surkum. Bila kamu menolong Allah akan ditolong oleh Allah. Niku boten kathik besok teng akhirat, teng dunya pun ditolong. Kaya wong tanem besok panen. Sakniki tanam besok panen. Lah kok ngoten temenan nggih sugih kula jenengan nggih. Lah niku contone wong berjuang, lek kepingin sugih ganjaran nggih berjuang. Ya napa carane berjuang? Nggih termasuk ngopen-ngopene pengajian. Ngopen arek-arek cilik, memakmurkan masjid, memakmurkan mushola. Niku perjuangan zaman sakniki boten kudu nggo senjata, boten. Boten kudu matene wong. Boten kepingin syahid dadi sangit nggih. Ndak oleh nggih. Dadi perang niku karena kita diperangi. Panjenengan dan sejarah perang itu kebanyakan terjadi di sekitar Madinah. Berarti Nabi Islam yang diserang. Jarang terjadi di sekitar Mekah, di sekitar Madinah. Berarti ketika orang Islam itu diperangi baru ada perlawanan, ada pembelaan. Nih. Kemudian naik lagi di perjalanan bertemu dengan bau harum. Tanya yang namanya Kanjeng Nabi, itu apa malaikat Jibril? Kok ada bau harum? Iya, kata malaikat Jibril, ini bau harumnya Siti Masitoh, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, tepak nyuri logur sing jenenge suri niki. Begitu logur, Masita mengatakan bismillah tak isa Fir'aun. Kaget anake. Dengan nama Allah. Kurang ajar Fir'aun. Dipisuilah gampangnya. Dengan nama Allah kurang ajar, kaget anake. Loh, sampean duwe pangeran saliyane bapak? Iya, pangeranku Allah. Hanya singkat cerita di sidang dan Siti Masitoh digoreng, dikengken nyemplung teng wajan gede yang di situ ada minyak goreng yang sudah panas, disuruh meloncat. Siti Masitoh sebetulnya merasa kasihan kepada anaknya karena waktu itu punya anak dua yang masih bayi, yang masih kanak. Tapi bayinya mengatakan, panjenengan hak bu, panjenengan mencoloto. Panjenengan hak, panjenengan mencoloto. Akhirnya mencolot seanak-anak mati. Bahkan suaminya pun digoreng. Ketika Kanjeng Nabi Isra mendengarkan bau harum itu. Itulah harum orang yang mati syahid. Orang yang mati di jalan Allah syahid. Itu malah orang mati syahid itu ingin hidup kembali. Karena nikmatnya orang mati syahid. Ketika dia syahid, hidup lagi ingin syahid lagi, hidup lagi ingin syahid lagi, saking nikmati mati syahid. Wangi porohatin, wangi. Pun cekak cerita, oh lek di jalan kabeh dawa niki nggih. Nggih. Terus berangkat malih sing jenenge Buruk niku nyampe ka Syajaratu Musa. Wonten uwit jenenge uwit Musa. Uwit itu gede. Wonten watu ombo. Kok dijenengi Syajaratu Musa? Ceritanya dulu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai lari ke sebuah tempat di sebuah desa yang namanya Madian. Di desa Madian ini Nabi Musa berhenti karena dikejar oleh Fir'aun. Hanya di sana kebetulan, mohon maaf, melihat anak dua perempuan yang masih gadis. Ayu-ayu kabeh loro niki, ayu. Nabi Musa durung kawin. Wong lanang kepedo arek enom durung kawin nggih. Rotok toleh. Akhirnya Nabi Musa nitang lho. Mbak, sampean kok ndak melok adus pik wong-wong. Waktu ini ketinggal tiang adus. Wadah sing adus. Kok sampean ndak melok adus pik wong-wong? Jawabane, kula boten angsal kali abah. Kula dikengken ngerantos buyare tiang-tiang. Kula badhe mundhut banyu. Mbekta jrigen kalih umpa sakniki biyen krebo dari kulit niku. Nah, jrigen kalih. Lah panjang kapan ngape ngenteni buyar. Terus Nabi Musa gelem sampean tak bantu. Oh nggih purun.
dipundhutaken mbek Nabi Musa. Watu gede niku diangkat dhewean kali Nabi Musa. Padahal teng hadis niku diterangaken beratnya batu itu baru pindah kalau diangkat oleh 40 orang. Saking gedene watu. Diangkat dhewean. Ternyata teng sore watu wonten sumber gede. Dipundhutaken. Begitu dipundhutaken, dibuka wangsul, mestinya dohor datang niki jam 09.00 teko. Kaget bapake. Nak kok mulai isuk? Nggih, Pak. Kula ditulungi lari enem kuanteng kuat waktu diangkat, Pak. Waktu niku. Lho iya ta? Nggih, Pak. Akhirnya celukno, aku kepengin bales. Apa yang nganggep iki dak wong biasa iki. Iki jelas wong hebat. Celukno. Ditimbali kali arek loro niki. Mas, apa ditimbali apa? Nah, terus muangsul karena Nabi Musa boten ngerti daleme sampai di ngarep. Sampai di ngarep aku diburi. Tepak melaku perjalanan menuju rumah ngapunten wonten angin. Angin niku nyingkap seweke atau roke salah tunggale arek wedok niki sampai ketinggal pupune. Innalillah terus Nabi Musa. Lah kula jadi alhamdulillah. Muga-muga ana sing gedean maning ngene ngoten. Cek toto nang bokonge. Niki boten innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mbak, balik Mbak sama diburi ae. Pandi buri, lek nganan saban muni nganan, lek ngewo saban muni ngewo. Sampai hari tutuk teng daleme ternyata sinten tiang sing duwe anak niku? Nabi Syuaib. Putrane Nabi Syuaib. Akhir dikawinaken ken-ken milih. Ken-ken milih. Nggih boten repot-repot Nabi Musa langsung milih sing kene angin. Tak katik nggo nasi lo kambang nggih. Boten katik sing kene angin niku pun dipilih. Gampangnya cerita akhir diakad mas kawin angon wedhus 8 tahun. Ditambahi kali Nabi Musa 2 tahun berarti 10 tahun. Loh kok murah temen? Larang niku. Lek setino kok 50. Lek 10 tahun lak pinten nggih. Larang. Iso murah-murah lek kayak mas kawin nang mantu. Mantu ndak bener kok. Sing larang. Nah, maten-maten cekak cipta Nabi Muhammad diampiraken teng tempat niku kali malaikat Jibril. Saking riku numpak malih buruk mandhet teng Bethlehem. Bethlehem niku tempat dilahirkannya Nabi Isa. Baitul Rahmin kata bahasa Arabnya, kata orang Kristen Bethlehem. Teng riku Nabi Isa lahir, terus saking riku baru teng Masjidil Aqsa. Lah nopo? Lah niki sing perlu kita pahami. Diampir-ampir teng tempat-tempat bersejarah. Niki maksudipun termasuk cara saniki tapak tilas ke tempat-tempat yang dulu pernah ada sejarah di situ untuk memperkokoh keimanan. Kula ingat Gus Dur dawuh teng kula diundang teng daleme Abah Haji Munib Jalan Pisang Agung ketika dulu pernah dicalonkan sebagai Bupati Lumajang, cuma tidak jadi. Nah, kula ditimbali mriku Gus Dur ngingken mijet kula, mbik dawuh sing sering ya nang sepesareane wong wali. Cek tambah kuat imane. Gus Dur kan memang ulama sing paling sering tuh pesaran wali. Yang menemukan sinten niku Jumadil Jatirotan. Pundi niku? Mojokerto, nggih kan wonten niku. Mojokerto kan Gus Dur yang menemukan niku. Memang Gus Dur pesen ngoten. Cek kuat iman. Cek kuat. Panjang nggih ya Hamid nggih ceritane. Ahli ziarah teng kuburan-kuburan. Ternyata niku maksudnya. Jadi perjalanan tiang-tiang sakniki teng Wali Songo, Wali Gangsa sebetulnya meniru peristiwa Isra Mi'raj untuk memperkokoh keimanan. Niku tidak salah sama sekali. Tidak salah. Akhirnya cekak cerita nyampe wonten teng Masjidil Aqsa. Niki singkat niki pun nggih. Begitu nyampe teng Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi mau dimi'rajkan. Kalau Isra itu tadi perjalanan waktu malam, kalau Mi'raj itu naik. Araj itu naik Mi'raj, alat untuk naik tangga, ondo lek cara sakniki. Nah, dinaikkan dari sana. Yang aneh ada kejadian aneh. Buruk yang cinta kepada Nabi niku diikat. Buruk cinta kepada Nabi niku pangger kata orang Madura. Napa Jawa niki? Diikat, dicancang.
Umpama mboten dicancang gak kira ilang wong cinta kepengin bareng Kanjeng Nabi. Lah napa dicancang kali Kanjeng Nabi? Ini satu pelajaran bagi kita. Ketika kita mau tawakal, usaha dulu. Setelah usaha baru pasrah kepada Allah. Nabi murui usaha, cancangan dhisik duwe sepeda motor, gembok loro lek perlu. Digembok baru tawakal. Lek sandal ojo digembok. Budal mau tawakal. Boten digembok, umadak dikancing. Sepeda boten digembok, cak kodak digembok tawakal aja. Tengah-tengah sembahyang muni sepeda montore. Waduh, melaku cak sepedaku cak. Kok sepedaku? Allahu Akbar. Kok tambah muni cak. Sepedaku temen cak. Sami Allah, aduh hilang cak. Sembahyang ndak tenang. Jajal cancang sing apik. Lah niku ada maksud ketika kita mau bertawakal, usahakan dulu, dahulukan usaha. Boten kerja alasannya tawakal, kerja terus tawakal. Nah nemo panjenengan dagang terus tawakal. Ojo moro-moro meneng-menengan alasannya tawakal. Tapi memang ada orang tanpa kerja dicukupi oleh Allah wonten. Niku jenenge makom tajrid. Makom tajrid yang memang oleh Allah tidak boleh bekerja, tapi dicukupi. Minangka manuk api. Jenenge manuk api, tak oleh kerja, manuk prit kerja nggih. Manuk api boten dicukupi, lek perlu kurunge kurung emas. Ah, teng mriku terus Kanjeng Nabi munggah teng Masjidil Aqsa. Ternyata teng Masjidil Aqsa niku sampun dipapak kalian sedaya nabi mulai zaman Nabi Adam. Kanjeng Nabi dijadikan imam. Teng terbangan terkenal alal muqaddam kan wonten niku. Al muqaddam lil imami, Nabi didahulukan untuk jadi imam. Disuruh untuk jadi imam. Kanjeng Nabi tengriku akhir Kanjeng Nabi jadi imam. Sedaya nabi niku dirawat teng kali Gusti Allah imamnya Kanjeng Nabi. Saking ngriku Nabi munggah cekai cerita teng langit pertama 2 3 4 5 6 7 teng langit 6 kepanggih Nabi Musa sampai teng dukure Nabi Ibrahim terus teng dukure malih malaikat Jibril pun boten mampu nyarengi. Boten mampu. Saking hebatnya suasana boten mampu. Akhir Kanjeng Nabi mawon ingkang munggah cekai cerita akhirnya sowan teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah teng mriku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah salat 50 waktu. 50. Begitu mandap kepethuk bi Nabi Musa tanglet sampean diparingi nopo? Kula diparingi kewajiban salat 50 waktu kali umat kula. Kula kali umat kula diwajibkan salat 50 waktu. Oh balik sampean balik. Balik. Tak kuat umat sampean. Balik dikurangi gangsal. Niki sing biasa diprotes oleh kelompok yang tidak senang sejarah niki. Mangke kula ungkap. Nggih. Mosok pangeran didikte kan mulai buat koyo ngoten iki. Mosok pangeran si ono tawar-menawar. Ternyata ada hikmah di situ. Pun begitu balik sampai ping 9. Dikurangi 5 sampai tinggal 5. Begitupun sisa 5 kepanggil kalian Nabi Musa. Nabi Musa sik maksa balik sampean ndak kuat umat sampean. Nyatane masih 5 ki sing ndak sembahyang nggih. Kathah mboten kuat temenan. Lah nopo kok make nigo, kok make kurtingan-kurtingan kok ndak langsung? Ternyata di situ Nabi Musa ingin lama-lama berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keken balik pedok maneken balik ingin berlama-lama kepanggih kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senang juga ingin berlama-lama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dikte mendikte, bukan urusan minta kurtingan boten. Di samping juga Kanjeng Nabi belas kasihannya luar biasa kepada umatnya sehingga terkenal sifat Allah yang dimiliki Nabi Raufur Rahim. Teng ayat niku laqad ja'akum rasulun terakhir Raufur Rahim itu sifatnya Kanjeng Nabi. Seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wangsul jaga cerita oleh kewajiban salat 5 waktu nyampe Mekah tasik anget panggonan lungguhe. Summa arudduhu qabla ayyabrudal fars niteng dibagi. Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad sebelum dingin tempat duduknya seanget, berarti cepet. Loh, masa cepet? Sakniki ndak gawok cepet ngoten niku pun.
wong surat mawon ngriki Mekah ngriki Amerika cukup dipetek WA-e nggih tutuk Waalaikumsalam balik Waalaikumsalam. Lho kok cepet? Berarti wonten sakniki untuk membenarkan kejadian itu oleh Allah sakniki dibuktikan dengan alat-alat canggih. Besok bisa jadi sing teko niku boten fotone tapi wonge. Ya opo alam rusak sebab dajjal niki pun nggih sing teko dajjal. Sakniki dajjal cilik pun kepengin weruh bokonge wong Amerika kena disetel kan iki. Metu bokonge wong Amerika. Bokong wong India besok bokonge temenan sing teko. Nah niki pun tutuk niki. Niku betul-betul menjadi kenyataan apa yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi Muhammad Isra itu bukan hal yang mustahil. Sakniki pun saged, sampun saged. Sak suarane langsung nutuk. Lek biyen suarane tok tapi dak ono fotone, sakniki sak fotone, sak suara, sak gerakane wonten nggih. Sampun nutuk. Berarti itulah kecanggihan Allah yang sekarang ditampakkan kepada umat manusia niki bahwa Allah itu maha kuasa. Mungkin niki monggo kula jenengan biasakan masuk ke masjid, biasakan salat 5 waktu, nawwiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan salat dan baca Quran. Salat sunat yang dimaksud niku. Itu sampai rumah boten nate didamel salat sunat pun ngantos. Masih terang boten terang. Tapi ahli dibacakan Quran, dibaca risalati sunat, rumah itu menjadi terang, tidak seperti kuburan. Nggih semanten kirang langkungipun nyuwun ngapunten kathah mugi-mugi taat. Jabane jane lek ditawakno iso temenan nggih, tapi kula singkat. Sing penting boten bosen, nomor kalih ngerti maksud daripada Isra Mi'raj. Kirang langkungipun nyuwun ngapunten kathah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Mari kita akhiri acara dengan doa bersama dan alangkah baiknya kita mengingat kembali bahwa doa itu senjatanya orang beriman silaturahmi dan intinya ibadah. Oleh karena itu mari kita betul-betul sungguh-sungguh dan ikhlas dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu amrul dunya. Amin amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ibadatil a'la ila yaumil. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahdilu dulu. Amin. Dulu. Amin. 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 Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وادخلنا جنة آمين. يا عزيز يا رب آمين. يا رب العالمين آمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقول الفاتحة. Alhamdulillah. Demikian